Oke, sekarang kita akan menjawab soal trigonometri tentang persamaan trigonometri. Oke, di sini di soal ini kita udah dikasih tahu bahwa ada sebuah persamaan ini. Kemudian yang ditanyain adalah cos Y sin X. Dari persamaan ini kita akan memperoleh bahwa sin X plus Y itu ternyata merupakan rumus jumlah sudut sinus. Oke. Jadi rumusnya apa? Sin X plus Y. Jadi ini adalah sin X dikali cos Y ditambah dengan sin Y dikali cos X, ya kan? Rumus ini dapat dari video sebelumnya. Silakan tonton video sebelumnya untuk mencari tahu rumus ini dapat dari mana. Oke. Sekarang kita bahas soalnya. Sin X plus Y itu diketahui di soal bahwa ini sama dengan sin Y dikali cos X. Sin X plus Y ternyata sesuai rumus sudut trigonometri, rumus jumlah sudut trigonometri, maka ini dapat kita tuliskan menjadi sin X dikali cos Y ditambah dengan sin Y dikali cos X, sama dengan ini nih, sin Y dikali cos X. Dari persamaan ini kita bisa coret. Apa yang bisa kita coret? Oke, ini kita bisa coret kan? Karena dia sama, kalau ini dibawa ke kanan itu akan menjadi tanda negatif, sedangkan ini adalah positif. Jadi ini akan menjadi 0. Oke, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa sin X kali cos Y itu sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Jadi cos Y sin X itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan kerjakan soal yang ini. Di soal ini diketahui ada sebuah segitiga ABC. Garis tingginya itu memotong BC di titik D, kemudian sudut BAC alfa, sudut ABC-nya beta, sin alfa plus beta 3/5 dan AC-nya sama dengan 15. Oke, untuk menjawab soal ini kita butuh visualisasi soalnya. Oke, kita akan gambar segitiganya kayak gimana. Ini segitiganya, kemudian di segitiga ini ada titik ABC, kemudian diketahui ada garis tinggi A akan memotong garis BC. Karena ada garis tinggi A yang akan memotong BC, maka visualisasinya bentuknya adalah seperti ini. Ini kita udah gambarkan. Karena dia akan memotong tegak lurus, maka ini artinya dia adalah membentuk sudut siku-siku. Karena dia membentuk sudut siku-siku, maka ini kita taruh, ini adalah titik D. Oke, ini titik D. Dari sini diketahui adalah sudut A itu besarnya adalah alfa. Oke, ini ada besarnya sudut A itu adalah alfa, kemudian sudut B itu besarnya adalah beta, dan sudut C ya udah kita ini misalkan X aja karena nggak diketahui, dan sisi AC itu besarnya adalah panjangnya adalah 15. Sekarang yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah CD. Untuk mencari panjang CD ini, maka kita butuh bantuan, yaitu AD ini berapa panjangnya. Sekarang untuk mencari berapa panjang AD, kita bisa gunakan nih, karena sudut lainnya udah diketahui, maka sudut X ini besarnya adalah 180 derajat dikurangi dengan alfa plus beta, ya kan? Maka dari sini kita bisa peroleh sin alfa plus beta itu sama aja dengan sin X, ya kan? Dari mana kita tahu? Ini dari sudut yang berelasi, ya kan? Sudut trigonometri yang berelasi, maka kita peroleh nih sudut alfa plus beta itu sama dengan sin X. Dan sin alfa plus beta di soal diketahui bahwa nilainya adalah 3/5. Oleh karena itu, dari sini kita bisa cari tahu nih
sin X itu sama dengan 3/5. Ingat nggak, sin X itu apa? Sin suatu sudut, ya kan? Itu sama dengan depannya, sisi depannya dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya apa? Ada AD, ya kan? AD per sisi miringnya AC, yaitu berapa panjangnya? 15 sama dengan 3/5. Oke. Dari sini kita bisa peroleh AD itu adalah 3 dikali 15/5. Ini jadi AD itu nilainya adalah 9, iya kan? Jadi panjang AD adalah 9. Karena panjang AD udah kita ketahui, maka dari sini kita bisa peroleh panjang CD. Oke, jadi CD itu panjangnya adalah akar kuadrat dari 15 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Ini kita pakai konsep Pythagoras, ya. Akar kuadrat dari 15 kuadrat itu adalah 225 dikurangi 81. Sehingga ini kita peroleh CD itu adalah nilainya 2/12. Oke, sekarang kita punya soal kayak gini. Jika X1 dan X2 adalah solusi persamaan ini dengan syarat ini, maka nilai X1 plus X2 itu berapa? Oke, kita langsung aja ke persamaan yang diketahui. Kita fokus ke sana, ya. Sekarang kita tuliskan persamaan yang diketahui. Kita punya akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Oke, syaratnya adalah ini, ya. Oke, di sini kita punya 2 cos X, ya kan? 2 cos X itu sama dengan min akar 2. Karena akar 2 kita bawa ke kanan. Jadi cos X itu sendiri kita peroleh adalah min akar 2/2. Ini sama aja dengan min setengah akar 2. Ternyata cos X ini nilainya adalah negatif, ya kan? Negatif setengah akar 2. Ingat nggak, di kuadran berapa cos itu nilainya negatif? Karena ini adalah batasnya itu adalah satu putaran penuh, maka akan kita punya ada 4 kuadran, ya kan? Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Oke, ini adalah X, ini Y. Oke, karena nilai cos X ini di persamaan ini adalah negatif, maka kita harus cari tahu di mana, di kuadran berapa sebenarnya si cos itu adalah nilainya negatif. Ya, betul. Ternyata dia berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Maka di sini kita bisa buat nih, kalau dia kuadran 2, oke. Saat dia kuadran 2, pada kuadran 2, maka kita akan punya nilai cos X itu adalah 180 derajat dikurangi 45, ya kan? 45 derajat. Nah, ini nih, kenapa dikurangi 45 derajat? Karena min setengah akar 2, cos yang menghasilkan setengah akar 2 itu sama dengan 45 derajat, ya kan? 45 derajat dia berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke. Ini sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat itu sama dengan berapa? 135 derajat, iya kan? Jadi 135 derajat itu adalah X1. Oke. Saat dia berada di kuadran 3, maka kita bisa peroleh 180 derajat ditambah dengan 45 derajat. Sehingga ini kita punya nilainya adalah 225. Ini untuk X yang kedua. Jadi kalau ini kita jumlahkan, jadi X1 tambah X2 itu adalah 135 derajat ditambah dengan 225 derajat. Ini sama dengan 360 derajat. Oke, jadi kalau misalkan punya soal yang kayak gini,
langsung aja fokus ke persamaan yang diketahui dan perhatikan syarat persamaan tersebut. Kayak ini syaratnya adalah X itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360, sehingga ini bisa membantu kita. Oh, ternyata persamaan ini letaknya ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, sekarang kita punya soal yang kayak gini. Jika diketahui adalah tan X sama dengan min 2/3, maka 5 sin X plus 6 cos X per 2 cos X min 3 sin X adalah berapa? Soal ini adalah soal yang sebetulnya gampang ya untuk kita kerjakan. Caranya gimana? Ya udah, kita dikasih tahu bahwa ada sebuah persamaan, yaitu 5 sin X ditambah 6 cos X dibagi dengan 2 cos X min 3 sin X. Sebetulnya persamaan ini kita bisa kalikan nih. Kita kalikan 1 per cos X. Artinya kita akan mengubah persamaan ini ke dalam bentuk tan X, karena di sini ada tan X yang diketahui. Gimana caranya? Ya udah, sin X ini supaya dia jadi tan X, maka kita akan kalikan dengan 1 per cos X, ya kan? Kita kali 1 per cos X, begitu juga yang di bawah kita kali 1 per cos X, ya kan? Sebetulnya ini kita kalikan dengan 1 ya. Karena bilangan apapun kalau kalikan dengan 1 tidak akan merubah nilainya, oke? 1 per cos X per 1 per cos X ini kan sama dengan 1 ya. Oke. Jadi ini kita punya 5 sin X dikali 1 per cos X itu sama dengan 5 tan X, ya kan? Ditambah 6 cos X dikali 1 per cos X itu adalah 6. Oke. Kemudian 2 cos X dibagi 1 per cos X itu sama aja dengan 2. Min 3 sin X dikali 1 per cos X itu sama dengan min 3 tan X. Karena tan X-nya adalah min 2/3, maka di sini kita bisa substitusi langsung. Ini menjadi 5 dikali negatif 2/3 ditambah dengan 6, ya kan? Kemudian ini 2 dikali 3 dikurangi 3, tan X-nya berapa? Min 2/3. Sehingga kita bisa peroleh dari sini 5 dikali min 2/3 itu artinya adalah min 10/3 ditambah 6 dibagi dengan 2. Min 3 dikali min 2/3 itu sama dengan positif 2. Oke, sehingga ini kita bisa peroleh min 10/3 ditambah 6/3 itu ternyata adalah 8/12. Sorry ya, 8/3 ya kan? 8/3 ditambah dengan dibagi dengan 4. Jadi ini kita punya 8/12. 8/12 itu sendiri dapat kita sederhanakan menjadi bentuknya menjadi 2/3. Oke, jadi persamaan ini 5 sin X plus 6 cos X per 2 cos X min 3 sin X ini adalah 2/3. Ingat, kalau ada diketahui tan X, maka ubahlah persamaan yang diketahui itu ke dalam bentuk tan X. Oke, di sini kita udah punya satu soal tentang trigonometri. Di soal ini diketahui sudut alfa itu adalah sudut lancip, di mana yang sudut alfa ini akan memenuhi sin alfa itu sama dengan 1/3 akar 3, maka tan 1/2 pi min alfa plus 3 cos alfa itu sama dengan berapa? Untuk menjawab ini kita butuh visualisasi nih. Coba kita visualisasi dulu nih gambarnya. Diketahui di soal ada segitiga, di dalam segitiga ini ada sudut lancip. Oke. Anggap saja ini adalah sudut lancipnya, yaitu alfanya di sini. Oke, di segitiga ini kita udah punya sin alfa itu adalah 1/3 akar 3. Berarti sin alfa itu kan sisi depan dari suatu segitiga dibagi dengan sisi miringnya. Sisi depannya berarti ini adalah akar 3 dan sisi miringnya adalah
3. Nah, dari ini kita bisa gunain rumus Pitagoras sehingga panjang samping sudut alfa ini itu akan kita peroleh akar 6. Oke. Kemudian karena yang ditanyain ada tan alfa dan cos alfanya, maka kita cari tahu dulu tan alfanya berapa. Dari sini kita bisa punya tan alfa itu sisi depan dibagi sisi samping, yaitu akar 3 per akar 6. Oke, ini kita punya tan alfanya. Kemudian cos alfanya berapa? Cos alfa itu ingat, cos alfa adalah samping per miring, yaitu akar 6 dibagi 3. Oke, sekarang karena semua komponen yang ditanyain sudah kita dapatkan, ya udah kita substitusiin aja langsung. Kita kan punya tan setengah pi min alfa ditambah dengan 3 cos alfa. Yang ini tan setengah pi min alfa itu kan artinya adalah tan 90 derajat min alfa. Ingat nggak? Sudut sudut berelasi. Kalau titik acuan kita itu adalah 90 derajat, maka fungsi tangannya kita kerubah. Rubahnya jadi apa? Yaitu menjadi kotangan alfa, ya kan? Ditambah 3 cos alfa. 3 cos alfa. Cos alfanya berapa? Ingat kita punya cos alfa tadi adalah akar 6 dibagi 3. Oke, kotangan alfa kan kita nggak cari tahu tadi nih. Tapi kita punya tan alfa. Ingat kan, kotangan alfa itu kan sama dengan 1 per tan alfa. Jadi kalau tan alfanya itu adalah akar 3 per akar 6, maka kotangan alfanya itu akan menjadi akar 6 per akar 3. Sehingga ini akar 6 dibagi akar 3 itu kan akar 2. Ini kita bisa coret. Oke, sehingga kita punya akar 6. Jadi jawaban untuk soal ini adalah akar 2 ditambah akar 6. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai di sini dulu video pembahasan kita. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat untuk yang lain. Karena kita tidak tahu di titik mana kita akan menginspirasi orang lain. Terima kasih dan salam matematika.